Halo anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Pak Aris di Getaran bagian 1. Sebelum ke pembelajaran, saksikan video berikut sambil menuliskan komen berupa pertanyaan kalian berkenaan video tersebut. Baik, terima kasih sudah memberikan komen berupa pertanyaan. Kalau dari Pak Aris, saya menanyakan apa yang sama dari video tersebut. Benar, ada beberapa benda yang bergerak, ada beberapa benda yang bergetar. Apa beda bergetar dengan bergerak? Mari kita saksikan di video berikut. Bandingkan dengan video berikut ini. Video mana yang menunjukkan bergerak? Benar, kedua video menunjukkan bergerak. Video mana yang menunjukkan bergetar? Benar, video yang bergetar adalah video kedua, di mana pendulum bergetar ke kiri dan ke kanan. Mengapa video tersebut kamu sebut bergetar? Karena pendulum menunjukkan gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Jika pendulum menghentikan gerakannya, maka bandulnya akan ada di tengah. Namun, pendulum bergerak bolak-balik dari kiri ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Sehingga dia disebut bergetar. Kesimpulannya, bergetar itu harus bolak-balik dari titik keseimbangan. Pertanyaannya, mengapa benda-benda bisa bergetar? Mari kita saksikan di video berikut. Nampak ada gaya dari tangan yang menggerakkan penggaris sehingga dia bergetar ke atas, ke bawah, ke atas, dan seterusnya. Nampak pula ada gaya dari garpu tala yang dipukul dapat menggerakkan bola ke kanan, ke tengah, ke kanan, ke tengah, dan seterusnya. Artinya, getaran terjadi karena ada gaya yang diberikan. Jika kita lengkapi dengan definisi sebelumnya, getaran adalah gerak bolak-balik
di sekitar titik keseimbangan karena ada gaya yang diberikan ke sebuah benda. Pertanyaannya, apa yang dimaksud satu getaran? Mari kita saksikan sebuah bandul di posisi A, B, dan C. Seandainya berawal dari A, dia ke B, dia ke C, dia ke B lagi, dan ke A lagi. Ini adalah contoh satu getaran. Contoh berikutnya, berawal dari B, ke C, ke B lagi, ke A, dan berakhir ke B. Contoh terakhir, dari C, ke B, ke A, kembali ke B, dan akhirnya kembali ke C. Coba perhatikan, awalan dan akhiran selalu sama. Selain itu, jika daerah ini disebut amplitudo, begitu juga daerah ini, berarti satu getaran selalu mengalami 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selalu mengalami 4 amplitudo. Mari kita ulang kesimpulannya. Getaran posisinya selalu kembali ke awal. Dan satu getaran itu berisi 4 amplitudo. Mari sekarang kita temukan apa saja elemen dari getaran. Pak Aris punya pertanyaan pertama. Hal apa yang selalu bergerak meskipun kita diam? Betul, elemen pertama adalah waktu. Meskipun kita diam, waktu selalu berubah, bergerak. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jadi bandul ada di posisi P, Q, R, S, dan T. Misal dari R ke S atau dari R ke Q. Posisi tersebut disebut simpangan. Jadi dia menempuh jarak terhadap keseimbangan, namun belum jarak yang maksimal. Beda jika dari R ke T atau dari R ke P. Jarak tersebut disebut amplitudo. Hal itu terjadi jika dari titik keseimbangan bandul mengalami jarak maksimum. R ke T atau R ke P. Bagaimana kita mengetahui kalau jarak itu maksimum? Apabila setelah menempuh jarak tersebut bandul berbalik arah. Kita lihat dari R ke T maka pasti kembali lagi ke arah kiri. Dari R ke P dia akan kembali lagi ke arah kanan. Baik, kita sudah mendapatkan dua elemen. Pertama waktu, kedua simpangan dan amplitudo. Apa elemen ketiga? Elemen ketiga namanya frekuensi. Saya akan menjelaskan menggunakan gambar ini. Jadi ini ada sebuah getaran berupa tali, getaran tali. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Apabila getaran yang ini disebut frekuensinya lebih besar dan getaran yang ini disebut frekuensinya lebih kecil. Apa itu frekuensi? Kita lihat, jika ini frekuensinya lebih besar, ternyata getaran dari tali ini lebih banyak. Sedangkan ini disebut frekuensinya lebih kecil, ternyata getaran dari talinya lebih sedikit untuk jarak waktu yang sama. Kesimpulannya, frekuensi adalah banyak getaran selama waktu bergerak. Saya memberi tanda khusus untuk waktu bergerak. Mengapa? Mari kita lihat. Saya masih menggunakan gambar ini. Ternyata ada dua jenis waktu, yaitu waktu bergerak dan waktu bergetar.
Apa bedanya? Kita lihat. Jika awalannya di sini dan akhirannya di sini, maka ini disebut waktu bergerak. Karena gambar ini menunjukkan pergerakan dari awal gerakan hingga akhir gerakan. Apa bedanya dengan waktu bergetar? Misalnya Pak Aris analogikan dengan posisi bandul ABC yang tadi. Dengan gambar yang sama, misal Pak Aris memulainya dari posisi B, maka posisi B ada di sini. Setelah itu dia akan bergerak ke C, maka posisi C saya analogikan di sini. Setelah dari C, jika dia bergetar maka dia akan kembali ke B. Maka posisi B ada di sini. Setelah itu B akan melanjutkan pergerakannya ke A. Maka posisi A ada di sana. Dan akhirnya bandul kembali ke posisi B. Itu disebut satu getaran. Sehingga dari B yang sebelah sini hingga B yang sebelah sini itu disebut waktu bergetar atau periode. Maka periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran. Mari kita ulangi kesimpulan yang ada. Pertama, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan karena ada gaya yang diberikan ke benda. Kedua, satu getaran jika gerakannya selalu kembali ke awal dan satu getaran ada 4 amplitudo. Elemen getaran adalah waktu, amplitudo, frekuensi, dan periode. Sebagai tugas, kerjakan modul fisika di bagian ini dan ini. Lalu foto pekerjaan kalian upload ke Google Classroom. Sebelum Pak Aris mengakhiri, saya mencoba mengabstraksi pelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari kalian. Kita tahu di awal ada video bergerak dan bergetar. Maka saya gabungkan dengan pernyataan dari Einstein. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda harus terus bergerak. Dan saya tambahkan, bahkan kadang harus bergetar bolak-balik. Dengan frekuensi tertentu, dalam periode yang kontinu, bersepeda, maksudnya bersepeda dalam kehidupan, niscaya akan terbiasa. Selamat bersepeda di kehidupan kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.